Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Salam semangat dari Bu Anif untuk anak-anak semua. Pagi hari ini, hari Rabu 29 September 2021, anak-anak akan melanjutkan pembelajaran di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Nah, untuk tema 3 subtema 2 di muatan bahasa Indonesia, anak-anak pagi ini akan belajar tentang menggali informasi berdasarkan gambar tentang wujud benda. Pada subtema 1 kemarin, anak-anak sudah belajar tentang berbagai macam benda yang ada di sekitar anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wujud benda yang ada di sekitar kita. Mari kita pelajari bersama-sama. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai hari ini adalah anak-anak mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, anak-anak dapat memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Benda yang ada di sekitar kita memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Di antaranya, benda memiliki massa dan memiliki volume. Volume disebut juga kapasitas atau isi suatu benda. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Selain memiliki volume dan massa, benda juga memiliki ciri-ciri di antaranya bentuk yang berbeda-beda, warna yang berbeda, dan juga ukuran yang berbeda. Kemarin anak-anak sudah membedakan juga tentang bahan-bahan penyusun suatu benda. Ayo, kira-kira anak-anak masih ingat tidak bahan-bahan penyusun benda? Di sekitar kita ada benda-benda yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari logam atau besi, ada yang terbuat dari karet, plastik, dan juga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wujud-wujud benda. Mari kita simak. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Ketika di kelas 2 dan kelas 1, anak-anak juga sudah sedikit belajar tentang ini ya. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Benda padat. Nah, setiap benda padat itu pasti memiliki sifatnya sendiri-sendiri yang membedakan antara benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Di sini Bu Ani menuliskan ada 6 sifat benda padat yang akan anak-anak pelajari. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap, walaupun tempatnya berubah. Yang kedua, memiliki berat dan massanya tetap. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Yang keempat, dapat berubah wujud menjadi benda cair atau benda gas. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada yang keras. Yang keenam, dapat digenggam. Ciri benda padat yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap, walaupun tempatnya berubah. Hal ini dapat anak-anak jumpai ketika anak-anak memasukkan pensil ke dalam gelas dan ke dalam tempat pensil. Bentuk dan volumenya pasti tidak akan berubah. Jadi ketika anak-anak masukkan ke dalam gelas, bentuknya juga seperti tabung karena pensil bentuknya tabung. Ketika anak-anak masukkan ke dalam tempat pensil, bentuknya akan tetap sama. Oleh karena itu, sifat benda padat yang pertama adalah bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Sifat yang kedua yaitu memiliki berat dan massa yang tetap. Sama dengan bentuk dan volumenya yang tetap, benda juga memiliki berat dan massa yang tetap. Ketika anak-anak memasukkan pensil ke dalam gelas atau ke tempat pensil, berat dan massa pensil tidak akan berubah. Tidak akan menjadi lebih ringan ataupun menjadi lebih berat.
Jadi beratnya dan masanya itu tetap sama ketika tempatnya berbeda. Nah, mari kita lihat sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan, dipotong, atau dipukul. Nah, di sini Bu Ani menuliskan contohnya adalah kayu. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong menjadi lemari, meja, ataupun kursi. Tentu saja melalui kegiatan produksi yang dilakukan oleh tukang kayu. Selain itu, ada plastisin yang dapat dibentuk menjadi bentuk hewan atau buah-buahan dengan ditekan. Selain plastisin, ada benda padat lain yang dapat dibuat menjadi hiasan. Contohnya adalah tanah liat. Yang keempat, sifatnya adalah dapat berubah wujud menjadi benda cair atau benda gas. Contohnya, misalnya anak-anak memiliki es. Es balok itu merupakan benda padat, tapi ketika didiamkan saja atau dipanaskan, es dapat berubah menjadi cair. Nah, itu membuktikan bahwa salah satu sifat benda padat yaitu dapat berubah wujud menjadi benda cair. Sedangkan untuk perubahan wujud dari benda padat menjadi gas, itu contohnya misalnya anak-anak di rumah punya kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus dapat berubah menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Misalnya anak-anak meletakkan kapur barus di luar ruangan, pertama kapur barus berbentuk bulat. Lama-kelamaan dia akan habis karena berubah menjadi benda gas. Selanjutnya, sifat benda padat yang kelima. Ada benda padat yang lunak dan juga yang keras. Benda padat yang lunak itu contohnya misalnya tanah liat, kemudian ada plastisin, plywood, atau busa untuk mencuci piring. Nah, untuk benda padat yang keras, di sekeliling anak-anak pasti ada batu, ada besi, ada alat-alat rumah tangga yang terbuat dari aluminium, kemudian buku anak-anak sendiri itu juga termasuk benda padat yang keras. Contoh lainnya misalnya lemari. Lemari juga termasuk benda padat yang keras. Sifat yang terakhir yaitu benda padat dapat digenggam. Benda padat dapat kita sentuh dan kita genggam dengan mudah. Contohnya ketika anak-anak belajar daring, anak-anak menggunakan handphone. Handphone dengan mudah anak-anak pegang dan genggam karena bentuknya adalah benda padat. Coba sekarang kita lihat di sini Bu Hanif ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan, nanti kemudian coba kita jawab bareng-bareng, oke? Yang pertama, apakah meja belajar termasuk benda cair? Ya atau tidak anak-anak? Kira-kira meja belajarnya anak-anak di rumah itu termasuk benda apa ya? Apakah termasuk benda cair? Ya, tentu saja jawabannya tidak. Karena meja belajar yang ada di rumahnya anak-anak, di rumahnya Bu Anif itu terbuat dari kayu. Kayu merupakan salah satu contoh benda padat. Otomatis meja belajar itu tidak termasuk benda cair, tapi termasuk benda padat. Sip, bagus banget. Pasti anak-anak jawabannya tidak semua ya. Bagus. Nah, selanjutnya coba anak-anak sebutkanlah 5 alat tulismu yang berwujud benda padat. Apa saja ya benda padat? Nah, pertanyaan selanjutnya, sebutkanlah 5 alat tulismu yang berwujud benda padat. Kira-kira alat tulis kita yang berbentuk benda padat itu apa saja ya anak-anak? Kira-kira anak-anak bisa tidak menyebutkan 5 alat tulis yang berwujud benda padat? Yuk kita cek satu-satu. Nah, ini
Bu Hanif sudah menuliskan, yaitu pertama Bu Hanif punya buku, Bu Hanif punya buku gambar, Bu Hanif punya penghapus, penggaris, dan pensil. Nah, alat-alat tulis Bu Hanif ini termasuk benda padat. Kira-kira jawaban anak-anak apa ya? Bagus, pasti udah sama dengan Bu Hanif. Nah, demikian tadi penjelasan Bu Hanif tentang pembelajaran kali ini. Mari kita ingat lagi apa saja yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita sudah mengenal wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita juga sudah belajar tentang sifat-sifat benda padat. Yang pertama tadi ada bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua tadi memiliki berat dan massa yang tetap, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, dapat berubah wujud menjadi benda cair atau benda gas. Yang kelima ada benda padat yang lunak dan ada yang keras. Dan yang keenam benda padat mudah dan dapat digenggam. Nah, kita di sini sudah lihat ada contoh-contoh benda padat. Tadi kita sudah menyebutkan ada batu, ada besi, ada buku, ada pensil, plastisin, meja, kursi, almari, es batu, dan juga peralatan memasak di rumah. Untuk kesempatan kali ini, itu yang kita pelajari. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya untuk hari Rabu. Nah, sekian dari Bu Hanif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.